Langinda Joman manonan kita bilang kampe olumbo namo kampe sungai ombunanda ulunya kuantan olom namo kuantan naiko unanda ulunya batangai olombo namo batangai. Jadi Wak, kami di Siko nak bertanya Wak. Iya. Kami ko dari kru Lusulosa. Iya. Nah, kami ko agak bingung sedikit permasalahan adat ko gitu. Kayak sesuku Bagito kan gitu ya. Iya. Jadi boleh deh yang bola bertanya ya tak? Iya. Jadi menurut Wak boleh tak kalau seandainya Ambo misalnya atau kawan-kawan Ambo ko nak nikah sesuku? Iya. Heeh. Iya, jadi sebelum Wak jolen tentang bully atau tidak ya, terlebih dahulu Wak ingin jolekan dulu masalah sesuku. Apa yang dikatakan sesuku? Sesuku itu antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan itu sama-sama mempunyai suku yang sama. Jadi kalau untuk daerah Petalangan itu macam-macam suku. Ada suku Priang, ada suku Peneling, ada suku Sungai Modang, ada suku Pematan, ada suku Kelabi, macam-macam nama suku ya. Nah, uang yang sama-sama suku Meneling itu dinamakan Bewai. Antau si laki-laki dengan si perempuan sama-sama punya suku yang sama, itu di dalam adat dicegah untuk menikah. Nah, mengapa dicegah? Pertimbangan sosialnya, kono masing-masing itu punya peranan. Kalau yang laki-laki itu dikatakan anak jantan. Kalau yang betino itu dikatakan uang kampung. Apa guna anak jantan bagi uang kampung? Guna anak jantan bagi uang kampung, yang pertama sekali, kalau ada undingan kocit, undingan godang, ada sonak datang dulu, pasang datang dili, ada kau yang tak jone, ada kusut yang tak selesai, maka anak jantan lah yang membantu perundingan uang kampung itu tadi. Termasuk kalau zaman dulu ada uang kampung yang suami sudah meninggal, hidup susah, maka di saat ingin beladang, maka seluruh anak jantan bergotong royong membuatkan ladang. Begitu bose jaso anak jantan bagi uang kampung. Sebaliknya, apa pula guna uang kampung bagi anak jantan? Nah, di dalam petata PTT ada dikatakan guna uang kampung itu katanya kalau ponat tempat bonti, kalau potang tempat bermalam, kalau awi tempat minta minum, kalau lape tempat minta makan. Di rumah uang kampung tadi. Jadi misalnya kalau kau poi berjalan di suatu kampung, kaum kerabat tidak ada, maka kau cukup menanyakan suku kau apa? Kini buat namanya. Ambo suku Wak Paneling Sengulu Putih. Suku Peneling. Katakan misalnya kau mau poi berjalan ke Terbangiyang di daerah Bandar Petalangan. Tak ada kerabat lain, pot kau lape kebetulan di Terbangiyang tak ada koordinasi, kau cukup menanyakan di mana rumah uang kampung kamu kini yang suku Meneling Pengulu Putih. Uang tentu akan sebutkan di itu rumahnya, itu rumahnya. Poilah ke situ, jolekan gitu. Kau akan dimuliakan oleh uang kampung kamu. Itulah guna uang kampung bagi anak jantan. Tapi ada lagi guna uang kampung bagi anak jantan yang paling penting. Kini kita yang berjantan nih kok. Di dalam PTT ada dikatakan katanya kalau tua lambat mati, sakit lambat cegah, istri muak, anak tak memandang. Awak lah tua kok, sakit-sakitan, ndak mau mati-mati dah. Si istri kan lah bosan memelihara awak, akhirnya muak. Anak dia sibuk dengan urusannya, tak memandang. Otomatis kan telantar awak kan? Iya Pak. Nah, kalau terjadi hal yang sedemikian, siapa yang akan memelihara awak itu? Di dalam adat Petalangan tidak mengenal panti jompo, tidak mengenal namanya tempat-tempat pemeliharaan uang panti-panti sosial. Di dalam adat Petalangan, apabila kita telantar sedemikian, itu kita akan dipelihara oleh uang kampung. Nah, uang kampung itu di dalam adat dikatakan ada jaraknya yang sejai, ada yang sejongkal, ada yang seto, ada yang sedopo.
cai dulu uang kampung yang dokat, yang sejai. Entah itu adik-beradik seibu sebapak, entah itu adik-beradik sebapak, entah adik-beradik seibu, adik-beradik sanak ibu, adik-beradik sanak datuk. Itu urutan kekeluargaan di dalam petalangan. Kalau tidak ada, tak juga ada yang itu, suku meneling bukan, suku meneling, itu uang kampung ini akan beliau kita, si laki-laki. Begitu hubungan emosional dokatnya antara anak jantan dengan uang kampung itu. Itu sebabnya dicegah menikah oleh adat. Akan tetapi kalau mau menikah juga, si laki-laki atau si jantan tak ada betina lain lagi dona itu ya. Si betina tak pula ada bejantan lain lagi dona itu ya. Kan begitu? Silakan nikah. Adat tidak mau tahu, meompang mati, melarang mati, tidak. Silakan nikah, tapi penuhi ketentuan adat. Ketentuan adat itu apa? Yang pertama, si laki-laki ini didondo. Yang kedua, si perempuan nikahnya tidak dimuliakan. Artinya tidak ada pesta, tidak ada mengundang uang amai. Itu hukuman ketentuan adatnya. Setelah itu lagi, berlakulah ketentuan hukum sosial masyarakat adat. Apa hukuman sosial di tengah masyarakat adat? Uang yang nikah sesuku, keberadaannya di kampung itu tidak dihiraukan lagi oleh uang. Di dalam PTT adat dikatakan teruduk tunggul teguling batang, teguyang tak konomiang, tegisil tak konombe. Tak dibak bermufakat awak di uang lagi dah. Kono awak sudah melanggar adat. Di dalam PTT adat juga dikatakan kalau makan tak boleh, katanya mengacau, mandi tak boleh, mulu bekato tidak boleh melobi. Apa guna awak lagi? Kalau lo supaya itu di kampung tuh, itu sobatnya dicegah, tidak dilarang. Ini berbeda pengertian antara dicegah dengan dilarang. Tapi kalau seandainya dilarang diomat tahu diompang mati, itu berarti bertentangan dengan ketentuan agama tadi. Ini tidak. Adat tuh hanya menganjurkan jangan nikah, cegah, jangan ini masalah pertimbangnya ini. Kan tadi yang dijelaskan. Tapi ketika tidak bisa lagi, silakan menikah, penuhi ketentuan adat. Itulah muka dilarang pernikahan sesuku itu. Dicegah. Ibu tak awak menjago siapa lagi dah Pak? Siapa lagi? Iya. Apalagi wak juga sudah tua, nikah generasi muda. Adat itu katanya disebutkan adat itu tidak lapuk oleh hujan, tidak lokal oleh panas. Adat itu elastis sifatnya mengikut perkembangan zaman. Mingkak-mingkak kalau yang akan meneruskan nanti adat itu mempertahankan adat itu. Itulah harapan awak. Iya betul. Jadi kan tidak semua tak semua orang awak nan hobi apa dah awak. Misalnya ambuku suku apa kan, maksudnya kan iku kan awak suku Melayu gitu kan, Melayu Petalangan gitu dah awak. Jadi kan ada suku kocitnya lagi kayak Ambo, Peneling Pengilu Putih. Kan tak semua orang hobi dah awak. Itu macam mana BOB awak bahwa ambuku suku si Peneling Pelabi atau apa gitu. Jadi di dalam tatan kehidupan masyarakat adat, orang tua mempunyai peranan penting menyampaikan kepada anak-anaknya suku apa. Jadi di dalam adat Petalangan itu si anak mengikut suku omah atau suku ibu. Jadi kalau ibunya suku Peneling, maka anaknya otomatis suku Peneling. Kalau misalnya ibunya suku Kriang, anaknya otomatis suku Kriang. Si ayah dengan si ibu berkewajiban menyampaikan kepada anaknya, nak, kau kalau ada orang bertanya nanti suku kau suku Kriang, karena ibu suku Kriang. Nah, kau suku Meneling, karena ibu suku Meneling. Kalau ada nanti anak, kalau misalnya anak kita perempuan, kalau ada nanti kawan kau yang laki-laki sukunya suku Kriang, kau suku Kriang, berarti kau satu suku. Itu anak jantan kau. Di dalam ketentuan adat dicegah menikah, karena itu bergaul lah baik-baik, itu anak jantan kau. Itu harus dijelaskan oleh ibu bapak. Di dalam rumah tangga penjelasan mengetahui suku tadi. Itu yang misalnya kamu ada dong itu kita. Jadi kalau seandainya kalau anak betina, kalau anak jantan betina itu memang ikut umahnya atau ada bagian itu ikut ubahnya tuh. Ya. Jadi begini, kalau kita di Petalangan ini itu suku mengikut ibu.
Itu anak jantan, anak betina mengikut ibu tuh. Baik anak pejantan maupun anak betino, sukunya apa suku ibunya, suku emaknya, itulah sukunya. Ada enggak yang bertanya, mengapa harus mengikut suku ibu? Iya. Ayo. Ada enggak? Ada, Itu pertanyaan ada, kan? ada. Kita ketahui adat itu bersendi syarak, syarak bersendi kita bawa. Di dalam salah satu peristiwa hadis Nabi mengatakan, ketika para sahabat bertanya, siapa yang harus dihormati ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ibu. Ibu. Ya. Siapa lagi yang harus dihormati ya Rasulullah? Ibumu. Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali Rasulullah menyebut ibumu, yang keempat barulah ayahmu. Ya kan? Iya. Pertimbangan itulah maka Wong Melayu Petalangan mengikut suku ibu sebagai wujud penghargaan terhadap ibu. Iya, iya. Itu alasan. Memang iya pula pada dasarnya kan kadang budak gini kok Pak. Ndak apa loh. Ditanya soal eko tak be. Iya. Kau be tak begitu dulu, kamu ndak buat ben. Jadi kamu ndak muda ada nikah katanya. Iya. Kan begitu. Jatuhnya tuh. Jadi hidup bersuku ini kita menjaga tuah dan marwah. Tuah diri sendiri, tuah keluarga, tuah kerabat, tuah persukuan itu harus dijaga. Iya. Salah satu menjaga tuah keluarga, tuah diri sendiri tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita ingin menjaga tuah kita, maka ketentuan agama, ketentuan adat jangan dilanggar. Tapi apabila itu dilanggar, berarti kita menghilangkan tuah kita sendiri. Kalau hilang tuah kita, hilang juga tuah keluarga. Hilang tuah keluarga, hilang juga tuah kerabat. Begitulah selanjutnya. Jadi mesti kita jago tuah dan marwah itu. Iya. Itu misalnya apa tuh Pak? Ampun nanya lagi ya, misalnya kayak sejarah suku gue macam mana cerita ini dulu. Cerita misalnya ada suku Pelabi, ada Paliak gitu. Oh, iya. Sejarahnya macam mana dulu? Iya. Kamu itu memang nak taruh tanya ada tak mu? Ya. Jadi memang masing-masing suku itu mengapa namanya Peneling, mengapa namanya Piliang, mengapa namanya Pelabi dan lain sebagainya itu. Memang itu masing-masing suku punya sejarah. Dan macam-macam sejarah itu menurut versi uang tua-tua kita zaman dahulu. Misalnya kalau yang kamu ketahui suku Meneling lah misalnya. Iya. Suku Meneling itu salah satu ciri khas suku Meneling itu adalah tumitnya kuning. Tumitnya kuning tuh. Tumitnya kuning. Jadi walaupun uang hitam, berapa kali pun hitamnya, namun tumitnya tetap kuning. Tadi dia biasa suku Meneling, silakan ditengok. Ada mata babal. Itu tidak ada. Tak bisa ada story tuh. Jadi ada yang bertanya tak mengapa sampai kuning? Iya. Kan begitu. Iya. Sampai kan? Iya. Ya. Jadi suku Meneling itu dalam sejarah. Tapi ini bisa jadilah dikatakan semacam mitos. Jangan terlalu percaya betul. Tapi ini ibaratnya apa namanya? Keterangan ilmiahnya tidak jelas betul. Tapi paling tidak itu adalah sebuah semacam cito. Suku Meneling itu suatu saat di zaman hidup tradisional dulu itu kan kalau maaf istilahnya kalau misalnya kita ke toilet itu kan belum ada toilet. Iya. Jadi di zaman dulu itu maaf sekali lagi itu buang airnya di alam terbuka. Jadi uang Petalangan itu kan pakai batang gitu, ada batang kayu. Batang kayu. Tapi anehnya di sana untuk buang air biasanya uang itu kan cenderung menghadap ke tempat yang tinggi. Iya. Ya kan? Tapi itu tidak, ini menghadap ke tempat yang rendah. Jadi artinya kalau turun dan supeko, seharusnya kan wajah kita menghadap ke tempat yang tinggi, tapi tidak naik di atas batang, lalu naik memandang ke bawah. Ke bawah. Konola tadi yo. Jadi ketika terjadi buang air tadi, istilahnya siap buang airnya melangkah, gitu. Tapi anehnya buang airnya tadi mengojek tumit kakinya. Iya.
mengajar temen kaki sehingga jadi kuning. Tapi uponya kono keberuntungan berpihak kepadanya, uponya itu bukan kotoran tapi emas. Nah, menjadi emas. Jadi omeng. Iya. Nah, makanya suku Geneling itu tumitnya kuning. Itu anggaplah sebagai alasan yang apalah gitu. Begitu juga dengan suku-suku yang lain, ada sejarahnya. Tapi untuk lebih jelas supaya jangan ada terjadi tumpang tindih dan salah informasi, ada baiknya misalnya kalau suku Peliang, tanyakan kepada suku Peliang. Suku Pelabi, mengapa namanya Pelabi? Tanyakan kepada suku Pelabi. Itu lebih pas. Iya. Ya. Cocok. Ada anak Apa kira-kira lagi? Nanya. Respon. Harus kan, apa kira-kira kan? Kan tadi kan apa dari ibu kan. Iya. Terus kalau misalnya ibunya tuh apa istrinya orang Melayu sini. Ya. Terus suaminya orang Batak misalnya. Ya. Itu persukuannya gimana tuh, Pak? Iya. Kalau dari Batak kan dari ayah tuh. Iya. Kalau Kok dari cocok ibu- ngajak lagi. Iya. Jadi begini, di adat Petalangan itu ada azas nilai-nilai yang dipakai ketika kita menimo uang semondok. Jadi artinya kalau orang lain datang untuk beristri kepada orang Melayu Petalangan itu dinamakan uang semondok kan gitu. Nah, ada ketentuan. Ketentuan yang pertama, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi di mana inyo itu beristri, terlebih dahulu inyo harus sudah siap untuk menerima ketentuan adat istiadat yang ada di situ. Itu yang pertama. Jadi ketika saudara-saudara kita suku lain yang kebetulan misalnya menurut suku ayah beristri di gadis Melayu Petalangan, maka lahir anaknya nanti inyo anaknya itu mesti mengikut suku ibunya. Dan itu biasanya dirunding oleh kedua nenek mama sebelum pernikahan itu terjadi. Oh gitu, Pak. Iya, iya. Jadi Bapak pula bantu nih. Ayo, kalau nengok aja boleh lah bantu, dia nak istirahat apa lah kan. Lah, Wak, kami adik Wak, makasih banyak Wak. Iya, Ada informasi ya kan. Itu Iya. memang banyak kami dapat lah dari Pak apa Iya, itu kan. Alhamdulillah. Tentang adat Ya mudah-mudahan lah mingka generasi muda, mudah-mudahan mingka bisa mempertahankan adat istiadat awal. Iya, Amin, Wak. memang betul lu. Tak awak siapa lagi je dah. Siapa lagi? Iya, iya. Iya. Oke, Wak. Ah, Lama iya. adik Wak. Ayolah. Mau bantu. Makin lama melak kau. Kemak. Yo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak. Pak, Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.